Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Baik anak solih dan solihah, Ustazah akan sapa dulu anak solih dan solihah yang ada di kelas 5 SDIT Permata Bunda 1. Takbir, Allahu Akbar. Anak-anak kelas 5 yang ada di SDIT Permata Bunda 2. Takbir, Allahu Akbar. Dan anak-anak kelas 5 yang ada di SDIT Permata Bunda 3. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Terima kasih anak solih dan solihah sudah bersemangat bertakbir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat takbir hari ini bisa membangkitkan semangat kita semua untuk siap belajar dan mengikuti kegiatan di rumah hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan agama Islam bab ketiga. Siapa yang masih ingat? Pekan lalu kita belajar apa ya? Ya benar, pada pembelajaran pendidikan agama Islam di bab 1 kita belajar tentang Al-Quran surah At-Tin. Kemudian pembelajaran pendidikan agama Islam di bab 2 kita sudah belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 3, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, benar. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa ya Asmaul Husna? Masya Allah, benar sekali. Asmaul Husna itu ada 99. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Barakallah. Masya Allah. Nanti kita akan ingat-ingat kembali ya. Kita akan menghafal ke 99 Asmaul Husna. Nah, anak-anak, pada bab 3 ini, pada pembelajaran Asmaul Husna ini yang akan kita pelajari hanya 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak solih dan solihah, kita akan mulai pembelajaran bab Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan, dan Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah dikatakan bahwa katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu, Dia mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ini mengabarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini Allah lah yang menghidupkannya. Dan kemudian nanti pada waktunya Allah akan mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa mematikan dan menghidupkan makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecenderungan seluruh makhluk hidup, terutama manusia, adalah ingin berumur panjang. Bahkan ada manusia yang takut mati. Ya, padahal dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah mengatakan bahwa dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, anak-anak, kita semua tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kematian. Karena memang sudah sunnatullah, memang sudah takdirnya Allah, bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Nah, untuk itu mari kita bersiap ya, karena memang ini sudah menjadi takdir Allah. Kita bersiap semasa hidup kita hidup
kita hiasi hidup kita ini dengan amal-amal solih, dengan amal-amal yang baik, agar nanti ketika Allah memanggil kita, ketika Allah mematikan kita, ketika Allah mencabut nyawa kita, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Selanjutnya adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup, dan Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Menegakkan atau Allah Maha Mengurus. Al-Hayyu ini menerangkan bahwa Allah Maha Hidup. Allah tidak ada permulaan dan akan tetap hidup kekal selama-lamanya. Sedangkan makhluknya, kita sebagai makhluknya, ada permulaan dan ada akhirnya. Kapan permulaan hidup kita? Ketika kita dilahirkan. Dan kapan akhirnya? Nanti ketika waktunya Allah mencabut nyawa kita, maka berakhirlah hidup kita di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya, Al-Qayyum artinya adalah Allah Maha Menegakkan. Nah, maknanya bahwasanya Allah itu Maha Pengurus seluruh makhluknya, menjaga makhluknya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Masya Allah ya nak. Nah, ini juga memberi makna atau arti bahwasanya Allah memperhatikan semua perbuatan-perbuatan hambanya. Dan semua perbuatan kita ini dicatat oleh Allah. Dan kelak nanti ketika di hari pembalasan, Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk itu kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus sesuai dengan syariat Allah, harus sesuai dengan tuntunan Allah. Karena mengapa? Nanti sekecil apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Anak solih dan solihah, betapa maha besarnya Allah ya. Allah ini mengurus seluruh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik yang kecil-kecil sampai ke yang besar, itu semua Allah yang mengurus. Masya Allah, luar biasa. Bisa kita bayangkan, makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat banyak. Ya, ada berapa juta, bahkan ada berapa miliar manusia yang ada di dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini. Tapi tidak ada yang satu pun, tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diurus oleh Allah. Semuanya dalam pengawasan Allah, semuanya dalam pengurusan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha dahsyat. Allah mengurus makhluk-makhluknya, Allah mengurus ciptaannya dengan sangat baik. Nah, salah satu buktinya bahwa Allah itu mengurus makhluknya dengan baik adalah bahwa seluruh planet-planet yang ada di angkasa itu tidak pernah bertabrakan. Luar biasa. Menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada makhluknya. Allah urus dengan sebaik-baiknya. Allah berikan yang terbaik untuk makhluknya, agar tujuannya satu, seluruh makhluknya ini beribadah dan menyembah kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, mari kita tunjukkan rasa syukur kepada Allah, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan ini dengan beribadah sebaik-baiknya. Nah, anak yang solih dan solihah, selanjutnya adalah Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Al-Ahad ini adalah nama Allah yang menunjukkan atau mengajarkan kita tentang ketauhidan yang murni kepada Allah, yaitu bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak berbilang, dan juga tidak memiliki sifat-sifat fisik seperti makhluknya. Jadi, keesaan Allah ini tidak bisa kita samakan dengan makhluknya ya, karena
Allah ini adalah Maha Esa dalam zatnya, karena zat Allah bukan seperti manusia, tidak terdiri dari susunan anggota seperti kita, dan kita tidak boleh membayangkan ya, tidak boleh membayangkan bahwa Allah itu memiliki kepala, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Nah, ini tidak boleh kita bayangkan karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah berbeda dari makhluknya ya. Selanjutnya, Allah itu esa dalam sifat-sifatnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat yang sama dengan Allah. Meskipun nama sifat itu ada yang sama. Misalnya, seseorang disebut dengan alim atau berilmu. Tetapi ilmu manusia itu tidak sama dengan ilmunya Allah. Selanjutnya adalah esa dalam perbuatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Allah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Masya Allah ya nak. Ini menunjukkan bahwa keesaan Allah itu adalah betul-betul menunjukkan bahwa Allah itu satu, Allah itu tidak berbilang, Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, Allah juga tidak sama dengan makhluknya, baik itu sifatnya ataupun perbuatannya. Jadi keesaan Allah itu betul-betul murni ya, bahwasanya Allah itu tunggal dan tidak sama dengan makhluknya. Anak solih dan solihah, insya Allah itu pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Yang terpenting adalah setelah mempelajari ini, kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, beribadah lebih khusyuk, terutama sholatnya ya. Jangan lupa sholat yang khusyuk. Nah, usahakan ketika sudah mendengar azan, langsung sholat. Tidak perlu menunggu disuruh oleh ayah bunda ya nak. Nah, kemudian jangan lupa juga memperbanyak tilawah, murojaah, dan menambah hafalan. Nah, insya Allah kita semua bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah. Insya Allah itu mudah-mudahan kita semua dapat menambil hikmahnya dan tetap semangat. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan, kemudian dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.